Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Badapandi Adven Lazafitansi SPDMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah PKN. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Gayatin Putri dari kelas HTMC. Nomor induk mahasiswa saya 20 11 20 106. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai norma sopan santun. Norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan atau sekelompok, yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya, apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Intinya berbeda. Oleh sebab itu, norma sopan santun merupakan suatu panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku manusia yang sesuai dan bisa diterima oleh suatu masyarakat. Norma sopan santun juga bersumber dari pergaulan manusia. Norma tersebut didasari oleh beberapa hal, misalnya seperti kebiasaan, kepantasan. Itu semua yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan berisi petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang tersebut harus bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku menghormati, menghargai, dan respek atau merespon kultur kepada masyarakat, saling merespon. Contoh-contoh norma sopan santun yaitu yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua kita, kakak kelas kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan kita, lebih sopannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, kita tidak diperbolehkan untuk berkata-kata kotor dan kasar. Yang keempat, tidak meludah sembarangan di sembarang tempat. Itu tidak sopan namanya. Terus yang kelima, tidak menyela pembicaraan, seperti menyela pembicaraan orang lain atau memotong. Terus yang keenam, berpakaian dengan sopan dan santun, atau bisa enak dilihat atau dipandang. Begitu. Baiklah, norma sopan santun itu sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat kita harus sopan santun. Contohnya seperti di masyarakat Provinsi Banten. Karena norma itu sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Nah, misalkan sekali saja ada pelanggaran pada norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat. Semisalnya sanksi dari masyarakat kecemoohan, tuntutan dalam hidup tersebut. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial. Sedangkan perilaku tidak sopan atau tidak atau tidak sopan santun, istilahnya disebut itu tidak enak dilihat. Jika sanksi dilanggar norma kesopanan, tidak tegas tetapi dapat diberikan masyarakat, seperti cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan oleh masyarakat tersebut, diasingkan oleh masyarakat tersebut apabila kita tidak sopan santun terhadap masyarakat lain. Karena apa? Karena memang dia tidak sopan terhadap orang lain, atau dia tidak menghargai pendapat orang lain, dia tidak menghargai orang lain, pemberian orang lain, atau apalah itu.
Baiklah, fungsi norma kesopanan. Berlakunya norma kesopanan di tengah masyarakat atau di tengah masyarakat Banten tentunya ada manfaat atau fungsi tersendiri dari norma kesopanan tersebut. Nah, jadi beberapa fungsi norma kesopanan. Yang pertama, norma kesopanan berfungsi sebagai aturan, suatu aturan atau pedoman dalam berperilaku, dalam berkelompok. Kedua, norma ini dijadikan tuntunan untuk menentukan sanksi terhadap masyarakat. Ketiga, menjaga hubungan saling menghormati, menghargai, dan respect sama masyarakat lain. Keempat itu adalah berfungsi untuk menciptakan suasana yang selaras, yang damai, yang tentram, sehingga akan tercipta suatu rasa nyaman yang tentram dalam hidup. Yang kelima, norma ini juga dapat mengontrol suatu tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat terhadap masyarakat lain. Nah, begitu pula lalu ke manfaat norma kesopanan. Adanya kesopanan tentunya memberikan kehormatan tersendiri. Orang bisa menjadi lebih menghargai terhadap orang lain sehingga terciptanya kehidupan bermasyarakat, masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Nah, lalu manfaat norma kesopanan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri yang pertama yaitu jika kita menerapkan atau mematuhi norma kesopanan, maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang sopan dan layak untuk dihargai, yang layak untuk dihargai kembali. Yang kedua, dengan kita bersikap sopan santun, seseorang itu akan terhindar dari bahaya, mulai dari gangguan orang lain atau tidak adanya musuh di kalangan masyarakatnya, maksudnya tentram. Yang ketiga, memiliki banyak teman dalam suatu kelompok dan lebih dihargai oleh masyarakat lainnya. Lalu manfaat kesopanan untuk orang lain. Yang pertama, ketika seseorang bersikap baik dalam suatu kelompok, maka orang tersebut akan menjadi contoh bagi orang lain, menjadi pedoman panduan. Terus yang kedua, dekat dengan orang yang memiliki sikap dan perilaku yang baik akan membuat orang tersebut menjadi baik pula. Itulah dari norma kesopanan, manfaat dan fungsinya. Itulah dari norma kesopanan, manfaat dan fungsinya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.